berikan kepada pemilik lahan, dan berikutnya kita akan berkesempatan kepada teman-teman PLN untuk membicarakan dalam kaitan dengan soal harga satuan, ya. Untuk itu kami beri kesempatan, kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Shalom. Kita langsung saja Pak ya. Jadi kalau kami semua dulu sempat diskusi Pak di sini, Pak Camat mungkin waktu saat itu belum hadir ketika kita akan proses lakukan identifikasi dan inventarisasi itu. Dari masyarakat sudah menyampaikan melalui kesepakatan dalam surat. Kemudian saat di lapangan dari tim KJPP juga sudah ngobrol ya Pak Asep ya, ada permintaan 1 juta per meter persegi saat itu waktu di lapangan. Nah itu mewakili masyarakat atau tidak mewakili, yang jelas ada permintaan salah satu dari masyarakat seperti itu. Kemudian tentunya tadi sudah disampaikan dari KJPP nilai berdasarkan beberapa hal yaitu JOP, survei harga tanah, kemudian ke depan. Tentunya kami dari PLN juga tidak merugikan, tidak mematikan dalam tanda kutip tadi yang disampaikan bahwa kami sesuai dengan penilaian dari tim appraisal yang sudah dilakukan survei tersebut, kemudian kami sampaikan saat ini ke Bapak-Bapak semua. Jadi harga yang sudah disampaikan tadi sudah berdasarkan asas kebermanfaatan tadi, bagaimana tadi itu proses bisnis. Tentunya dulu juga waktu sosialisasi sudah disampaikan Pak, bagaimana PLN itu nanti akan berkontribusi kepada Pemda melalui bonus produksinya di PLTP ini melalui pembayaran PNBP dan juga pembayaran bonus produksi ke Pemda dan juga ke pemerintah dan juga masyarakat secara ring satu di proyeknya, baik itu melalui desa maupun kecamatan. Nah, itu nanti mekanismenya kan setelah itu berproduksi itu, kalau kita ngomongin bisnis Pak, dari Bapak Kletus kan menyampaikan. Nah, ini kami dalam proses pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi lahan ini kan memang menggunakan mekanisme tersebut yang sudah tadi sempat disampaikan oleh dari tim KJPP Pak. Jadi mungkin secara konkret tadi kalaupun kita putuskan hari ini Pak ya, nanti kami diskusi lagi Pak. Nanti tapi yang jelas kalau menurut saya supaya diskusinya tidak ngambang Pak, konkret begitu Pak, permintaannya sekian. Meskipun sebenarnya Pak ya dari KJPP yang lebih kompeten untuk menyampaikan ini Pak secara penilaian. Itu Pak Asep, kira-kira ada yang disampaikan, silakan Pak. Di sini boleh Pak. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu. Langsung saja Pak ya. Saya sudah melakukan penilaian untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu dari tahun 2016 Pak. Gak ada sih sebenarnya Pak untuk nego seperti itu tuh gak ada. Justru adanya penilai itu supaya tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan negara gitu Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan harus nego, saya nggak pernah Pak. Saya langsung ngomong aja ya ininya apa yang sebenarnya gitu. Saya nggak pernah Pak. Saya pernah di Sulawesi, di NTT itu udah dari Labuan Bajo sampai Maumere sampai Larantuka, sudah di Kupang apalagi lah dari ujung ke ujung saya udah itu kalau di Kupang. Di Sumba Timur juga udah. Di Jawa apalagi nggak ada Pak. Untuk nego-nego seperti itu nggak ada. Aturannya emang itu gitu Pak. Aturannya itu kaku seperti itu gitu Pak. Jadi kalau misalkan ini naik harga gitu ya, harganya pingin naik ya. Kalau saya salah menilai gitu, melakukan penilaian, bapak-bapak bisa menyertakan bukti misalkan ada transaksi di sini gitu. Misalkan transaksinya ada sekitar 300.000 misalkan ya. Tadi kan sekitar 145 sampai 195 ya. Ada transaksi 300. Itunya misalkan ada akte jual belinya seperti itu. Nah, itu saya bisa alasannya itu laporannya itu bisa saya adendum. Saya bisa adendum karena ada alasan. Tapi kalau alasannya hanya seperti ini, saya nggak
pernah Pak, saya nggak pernah, maaf aja. Itu aja sih. Terus kecuali tadi kata apa Pak Paul ya, ada katanya yang dulu waktu itu 240.000 ya. Nah kalau itu ada buktinya, itu bisa kami ini lagi analisa lagi gitu itunya. Seperti itu sih. Jadi kalau nanya ke saya gitu ya, kalau sesuai dengan standar penilaian ya nggak bisa Pak. Kalau kami kan hanya sekedar mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Itu aja sih Pak. Dan analisa-analisa itu ada itunya gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan harus nego itu saya nggak pernah gitu ya. Kalau untuk pembebasan lahan ya nggak pernah sih. Itu aja sih mungkin ya. Maaf kalau misalkan tidak tidak berkenan di bapak-bapak ibu-ibu ya. Itu aja sih kamusnya. Oke baik, tadi Paul, mohon maaf, tadi Bapak Markus ada di rumah ya? Nanti kita coba cek dulu berkas bebasan lahan itu 2004 itu seperti apa, dengan luas lahan sekian sehingga per meternya berapa, supaya kita sama-sama tahu. Kalau masih ada dokumennya ya, karena tadi disampaikan dari KTPP sudah melakukan survei. Bapak tadi saya rasa perlu sampaikan membanding Pak, yang waktu itu survei di Kalikasar berapa, di itu berapa, kan Bapak KJPP juga kerjakan di proyek kami di PLTP Matalovo, di Belunggu, mungkin perlu juga disampaikan supaya ada gambaran. Jadi ini kan waktu itu pernah ketemu ya, supaya harganya bagus gitu ya. Saya udah nyari-nyari di AKD, harganya jelek semua Pak. Untuk mengangkat ini saya tuh pakai ada data di Lewo-Lewo Timur, emang pinggiran sih, Lewo-Leba gitu. Itu per meternya itu 200.000 Pak. Gak bisa sama ya, kalaupun ini nggak bisa disamakan karena kan dari sarana lingkungan, akses dan lain sebagainya ini lebih yang sana lebih bagus gitu. Jadi ada pengurangan seperti itu untuk angkat supaya di atas itu gitu Pak. Jadi kalau misalkan harus ini lagi bingung gitu harus pakai data yang mana gitu. Itu aja. Terus kemarin Matalovo pun ya kalau nggak salah itu Matalovo lebih bagus daripada ini ya. Dari segi akses dan lain sebagainya ya, sarana lingkungannya dan lain sebagainya itu sekitar 140 sampai 160 juga. Itu aja. Meter. Terus kemarin Pak 2 bulan yang lalu lah itu di Maumere pinggir jalan ya deket pembangkit listriknya itu PLTMJ-nya itu di pinggir jalannya itu sekitar 120.000 Pak. Ininya ya data pasarnya ya itunya ya sekitar 100.000-an. Jadi patokan itu kan bisa jadi temuan gitu. Kalau misalkan kok ini di Lembata harganya misalkan lebih besar dibanding di tempat yang lebih bagus gitu, itu pasti jadi temuan bagi kami, nanti kaminya yang diperiksa gitu. Itu aja sih. Jadi ini tuh kami udah semaksimal mungkin supaya harganya bagus gitu, supaya bisa diterima. Ya ini harganya yang kami lakukan semaksimal mungkin gitu. Itu aja sih Pak. Baik ya, nanti kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu pemilik lahan semacam usul konkretnya ya. Tapi sebelum itu kami beri ruang kepada kepala desa untuk bisa menyampaikan satu dua hal. Kami silakan. Selamat sore untuk kita semua. Pertama yang saya hormati Mas Tri, tim KJPP, teman-teman pers, lalu dari Lembaga Keuangan BNI dan juga Bapak Ibu warga masyarakat pemilik lahan. Memang seperti yang sudah disampaikan oleh dua perwakilan dari pemilik lahan bahwa beberapa waktu lalu sudah kita diskusi bersama, lalu permintaan kami sudah kami sampaikan secara tertulis.
Tetapi yang kami minta itu bukan menjadi satu patokan. Ketika kami minta nilai itu juga dengan kami punya pendasaran. Yang pertama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Paulus Keral, bahwa kami punya lokasi ini dari nenek moyang tidak pernah dijual, sehingga waktu pengukuran dari pihak pertanian katakan kalau hanya kecil-kecil, ya iya, karena ini tidak pernah dijual, sementara keturunan kami bertambah, sehingga begitu bertambah bagi dia sedikit, sehingga kami semua lahan itu menjadi tolak ukur atau menjadi dasar kami untuk kehidupan kami, mulai dari nenek moyang sampai dengan saat kami ini dan sampai ke cucu yang akan datang. Lalu terkait dengan apa yang dijelaskan oleh tim KJPP, itu memang kerjanya pastinya memang menuju pada aturan, Pak. Yang diminta oleh warga masyarakat yang notabene ada pemilik lahan itu minta untuk bernegosiasi dengan pihak PLN. Sementara tim KJPP memang sudah menjalankan aturannya. Lalu pada dasarnya bahwa kepada Bapak Mama, kita juga punya hak, tetapi kita juga punya kewajiban untuk bagaimana membangun negara kita ini. Pada dasarnya kita semua tidak mau untuk merugikan satu pihak. Untuk itu, kepada pihak PLN mengatasnamai seluruh warga masyarakat, dan khusus pada pemilik lahan, saya menyampaikan profesiat karena sudah mengindahkan apa yang menjadi harapan kami, sehingga tiap tahapan harus kita diskusikan bersama. Diskusi kita beberapa waktu lalu terkait dengan pengumuman untuk luas lahan, lalu dengan jumlah tanaman, itu sudah sangat baik, dan kami sangat mengharapkan bahwa hari ini juga kita kedua belah pihak harus sama-sama puas, karena kami punya maksud ketika ini kami jual, maka kami harus beli lagi tempat, beli lagi tanah, dan menjadi tradisi kami itu kami lakukan seremoni untuk pengukuhan nama itu, walaupun belinya di tempat lain, tetapi namanya harus tetap nama lokasi yang kami jual. Ini sudah menjadi tradisi budaya kami di sini. Jadi bukan setelah itu kami hanya beli, langsung beli, tetapi ada ritualnya. Sehingga hal ini menjadi dasar kami untuk mari kita sama-sama berdiskusi secara baik, sehingga kita sama-sama merasa puas, lalu kita juga sama-sama punya kewajiban untuk bagaimana menghidupkan masyarakat, lalu masyarakat juga punya kewajiban untuk bagaimana membangun negara kita ini, terkhusus Kabupaten Lembata dan lebih khusus lagi di kecamatan di desa Menggarakan. Mungkin ini saja pertama. Saya kembalikan lagi.